Halo Tribuners, selamat siang. Kembali lagi dengan kita yaitu Otomotif Tribun Lampung. Pada pekan kali ini, saat ini kita sudah bersama dengan selaku pengelola ya Bang ya? Iya, pengelola dari Antasari Beskar, yaitu Bang siapa Bang? Saya Randy. Bang Randy yang mungkin sekiranya akan berbagi tips ataupun berbagi sedikit pengalamannya tentang mengenali transmisi pada mobil Matic bekas yang aman dan nyaman lah tentunya. Ya sekiranya nanti bisa dijadikan edukasi ataupun bahan referensi untuk para konsumen sendiri yang ingin hendak ataupun membeli mobil bekas ke depannya. Mungkin sebelumnya nih Bang, bisa dijelasin nih Bang, Antasari Beskar ini mainnya di mobil second ya Bang ya? Iya. Khusus second ya Bang ya? Kalau kita di Antasari Beskar, kita fokus ke used car ya. Kalau lebih ya second lah di mobil bekas pakai ya Bang. Kita ke yang passenger. Passenger maksudnya Bang? Mobilnya mobil keluarga, maksudnya bukan mobil komersil, mobil angkutan. Oh iya. Mobil mainstream lah seperti ya, kita MPV, MUV-nya ya Bang ya. SUV. SUV-nya juga ya Bang ya? SUV ada, kita ada. Di depan ada. Nanti juga kita akan lihat unitnya di depan. Mungkin dari MPV-nya sendiri Bang, mainnya apa aja nih Bang? Minibusnya? MPV kita hampir semua. Hampir semua dari Avanza kita ada R3, kebetulan unitnya lagi keluar ya. Ada R3, ada Avanza, ada Mobilio ya, Innova juga. Innova ya Bang. Pokoknya kalau hatchback city keren juga banyak ya Bang. Hatchback kebetulan kita lagi ada 3 ini. Ada Yaris, ada Swift, sama ada sebenarnya kelas hatchback tapi yang CGC ya, Agia. Iya, Agia. Brio juga mungkin main. Brio kalau ada mintanya kan. Nah, mungkin selanjutnya nih Bang, untuk sistem pembeliannya sendiri di Antasari Beskar ini seperti apa Bang? Untuk saat ini? Saat ini ya, kita punya banyak cara. Ada bisa cash keras. Cash keras tuh istilah marketingnya kita ya. Itu langsung cash bayar tunai. Ya. Ada lagi bisa kredit. Kredit kita bisa disupport sama berbagai finance di Lampung. Antara lain ada Mega Finance, ada Adira Finance, ada BFI, ada Kelipan dan sebagainya. Kalau konsumen minta leasing sendiri gitu Bang, bisa ya Bang bisa. ya? Bisa dibantu ya Bang? Kita bisa bantu. Yang cash tempo juga ya Bang ya? Kalau untuk saat ini dengan kondisi yang seperti ini pasarnya kita agak menghindari lah. Kalau cash tempo ya. Kita lebih ke yang kalau bisa kredit lewat finance yang sudah PKS kerjasama dengan kita atau tunai atau cash tadi. Untuk prosedurnya sendiri, kalau cash keras tadi yang seperti Abang sebutkan tadi, ya tinggal bayar tunai ya kan, cek unit nego kan. Kalau mungkin yang sedikit kita bahas untuk kreditnya sendiri nih Bang. Kalau kredit sendiri itu saat ini prosedur ataupun prosesnya itu seperti apa Bang? Kalau prosedur untuk di Antasari Beskar sendiri ke kita ya. Kalau ke kita pertama biasanya dari konsumen datang chat unit, dia suka dengan unit, dia mau dengan unit itu, kita nego harga sudah jadi tinggal kita nanti tentukan dia mau pakai finance apa, atau kita kasih pilihan finance A, B, C dan sebagainya, karena setiap finance kan ada istilahnya pencairan masing-masing. Dan sistemnya masing-masing. Jadi ketemu finance mana yang dia mau dengan pencairannya, tinggal dikurangin dari harga yang kita sepakat tadi, kurangin ke pencairan. Itulah harga kredit. Harga DP yang harus dibayar dan asuransi. Umumnya nih Bang, mungkin kan udah masuknya normal nih ya Bang ya? Iya. Udah beberapa seperti yang unit laku mungkin kan ya Bang. Umumnya saat ini DP itu berapa Bang? Kan kabar-kabar kemarin itu sempat naik 50% kan ya Bang ya? Tinggi. Kalau untuk saat ini sudah saya nggak bisa pastikan. Maksudnya sekarang pakemnya sekian enggak? Karena finance semua ada kebijakan masing-masing, tapi untuk saat ini kebijakannya kisaran di 35 sampai 50%. Sekitar segitu ya Bang. Yang jelas nggak setinggi kayak seperti kemarin ya Bang ya. Iya. Dan syaratnya juga saat ini dengan yang kemarin agak dilonggarkan. Agak dilonggarkan. Nah, mumpung kita bicara syarat nih Bang. Iya. Untuk syarat-syarat kayak administrasi sendiri itu di backup nggak sama pihak Antasari
sendiri supaya dipermudah, dibantu lah lebih tepatnya, bukan Kalau dipermudah. bantu, backupnya dalam arti bantuan ya, ke finance ya, iya. kita bantu push paling, kita bantu support ngomong ke finance. Karena supaya kalau untuk support. persetujuan kredit tidak atau disetujui, Balik lagi ke mereka ya, Bang ya. itu hak Dari punya mereka, kita nggak bisa ganggu gugat. yang jelas minta prosedur untuk disegerakan Ya, itu pasti jelas disegerakan dibantu, pasti. ya, Bang. Dipermudah insya Allah lah kita. Nah, mungkin langsung aja nih Bang ke Boleh. pembahasan kita nih. Kan Matic, ya? seperti kita tahu nih Bang, Abang kan ya main mobil ya, istilahnya jual beli mobil juga cukup lama dan Ya. berpengalaman di pasarnya. Kemudian bisa nih berbagi edukasinya sedikit buat calon penonton kita semua Bang. Insya Allah. Untuk mengenali nih Bang, ataupun mengetahui mobil Matic pada mobil bekas, transmisi Matic yang pada mobil bekas yang baik dan aman itu seperti apa sih Bang? Oh begini, sebelum kita kenali Matic-nya, kondisinya baik atau enggaknya, kita lihat dari awal dulu tipe Matic-nya. Tipe Matic-nya sendiri. Matic itu macam-macam. Untuk pasar used Iya, car saat ini saat itu ini. yang mayoritas saja itu dominan dua tipe. Dua tipe. Pertama 4AT itu 4AT. Matic konvensional pakai turbo converter. Yang kedua CVT. CVT ya. CVT. Kita contoh kalau misalnya yang 4AT seperti mobil-mobil Toyota agak 2013 dan ke bawah mayoritas masih masih Oh, 4AT. masih 4AT, ya. Misalnya masih analog ya. Ah, Belum terlalu complicated banget lah gitu Matic-nya. Itu seperti mobil Yaris 2000 awal, generasi awal Yaris ya. Yaris Bapau juga ya Bang ya. Bapau, Lele. Ah. Nah, sekarang kalau ke generasi Yaris berikutnya itu sudah Ya, CVT. Rata-rata sudah pakai CVT Ya, Bang, CVT. Honda itu udah, setahu saya hampir semua Honda itu Ya, CVT. CVT. Kalau untuk 4AT sendiri lebih cenderung lebih mudah ngeceknya. Pertama kita dari idle dulu, mesin hidup, kondisi idle, maksudnya RPM normalnya. RPM normal. Terus kondisi normalnya mesin hidup. Dari kita pindahin ke netral, dari netral angkat rem tangan, nggak usah nginjek rem, masukin ke D. Kalau untuk Matic masih normal, biasanya nggak semua, saya ulang lagi nggak Iya, semua. nggak semua. Mayoritas itu kalau tenaganya masih penuh, turbo converter nggak ada masalah, itu ada sedikit rasa tarikan, tek, Ada gitu. hentakannya ya. Iya, ada hentakannya. Terus kalau akselerasinya itu ada lah gitu ya, Bang. itu yang utama. Jadi kalau dari yang 4AT Matic konvensional, cara keduanya lagi setelah kayak gitu dia nggak ada masalah nih. Pertama kita pakai jalan, Test drive ya Bang tes ya. drive, kita tes drive, tes akselerasi. Pertama kalau akselerasi Matic itu yang ditakutkan sekarang kan Matic itu gampang rusak gitu kan. Nah, ini yang harus image-nya kan seperti itu ini kalau bener. Matic. Jadi pertama cari tahu dulu rusaknya yang bagaimana. Jadi kalau kita pakai akselerasi, ada yang kalau di istilah mobil Eropa itu namanya mekatronik. Kalau untuk mobil biasa ini namanya solenoid. Oh, solenoid. Untuk ngoper transmisinya ya, karena dia masih pakai gear. Itu biasanya kalau 4AT opernya itu ada yang nyangkut. Satu, kedua normal, rasa normal smooth gitu. Ketiga smooth. Biasanya dari tiga itu kan kalau untuk 4AT itu overdrive. Masuk ke 4 dia agak nahan. Nahan, agak berat gitu. Agak berat, mungkin spontanitasnya juga agak kurang ya Bang kurang ya. nyentak gitu. Bahkan ada kasus yang nggak mau masuk ke gigi 4. Oh, seperti itu. Karena Bang. 4AT cuma 4 transmisi, 4 percepatan. Gitu. Terus kalau berikutnya lagi dari kalau kita berhenti nih di lampu merah sudah jalan, kira-kira mesinnya sudah cukup panas gitu, udah cukup capek lah Matic-nya pakai jalan-jalan. Berhenti di lampu merah, tahan di D aja. Biasanya Matic-nya bunyi atau getaran mesinnya beda, nggak normalnya mesin bergetar. Dan itu terasa ya Bang. Terasa ya? sekali. Nah, kalau tadi ya Matic ya. Biasanya kalau berhenti di lampu merah gitu atau kita berhenti sedikit kerasa getarannya yang beda, nggak seperti biasanya. Nah, ya kurang lebih begitulah untuk yang 4AT. Yang untuk 4AT. 4AT. Yang jelas mesin bergetar tadi dan lakukan perpindahan giginya itu dirasa feel-nya ya Bang ya. Beda Bang. Kalaupun memang dia bermasalah, yang kalau 4AT itu sendiri jelas terasa ya Bang ya. Terasa sekali. Khususnya buat walaupun bukan kaum awam mungkin agak sedikit aneh mungkin Agak bawahnya sedikit ya Bang aneh. ya. Kalau untuk CVT sendiri Bang yang kayak Abang seperti CVT jelaskan. ini agak mesin Matic CVT ya Bang ya. mesin Matic ya, maksudnya transmisi Matic CVT ya. CVT, ya. Lebih kalau CVT ini sedikit lebih
terasa sekali gitu. Oh. Pertama kalau Matic CVT kita tes dari yang saya bilang awal tadi untuk 4AT, dari berhenti, tarik rem tangan, kita masukin ke D, dia sentakannya lebih smooth karena dia pakai fan bell dari baja. Jadi dia lebih smooth, tekanannya itu nggak terlalu berasa. Itu normal. Itu normal. Biasanya dia malah kalau kita berhenti agak nanjak sedikit nih, nanjak sedikit kita berhenti masukin ke D. Jadi kalau dari CVT hentakannya lebih smooth. Karena CVT itu pada dasarnya dia nggak pakai gear, nggak pakai gigi. Jadi dia model fan bell seperti motor Matic pada umumnya lah. Jadi fan bell ngebuka, di pulinya bergeser. Jadi RPM dengan kecepatannya bisa beriringan lah gitu. Garis besarnya begitu. Terus kalau masalahnya lebih berasa di akselerasinya. Karena kalau CVT itu lebih berasa ngelihat sehat enggaknya itu dari akselerasi. Pertama kita akselerasi aja kalau dia kurang sehat. Karena transmisi CVT itu karena seperti yang saya bilang tadi, dia pada dasarnya nggak pakai gear. Jadi cuman bel yang digeser ke kanan ke kiri untuk membuka dan menutup. Jadi ketika pergeserannya itu nggak sempurna. Jadi kerasa seperti gigi yang menyangkut gitu. Kayak gimana ya? Kayak gigi satunya tuh tahan lama banget, duanya baru normal, 3 normal gitu loh. Kalau CVT lebih ke arah situ. Berarti lebih mudah ngerasakan feel-nya itu di mesin CVT ya Bang? Mesin CVT lebih. Dan kalaupun dia bermasalah pasti akselerasinya kurang, kemudian getarannya juga semakin parah ya Bang? Getarannya luar biasa kalau ada masalah ya. Tapi kalau untuk dari hal mudah aja sih, untuk awam ngecek mobil CVT itu pertama kita lihat aja mesinnya lah. Kita buka mesin, ada tetesan oli atau enggak, ada bekas dibuka apa enggak. Tapi jangan berdasar pernah dibuka atau enggak, belum tentu itu mobil rusak gitu aja. Pertama kalau oli pernah ada tetesan, ini yang harus dipahamin karena biar enggak Matic terlalu dijudge, Matic jelek gitu. Matic itu kalau ada tetesan oli, perbaikannya itu sepele. Ada seal 1 kalau di mobil manual itu di samping Prodo di dalamnya di asnya. Kalau Matic harus turun transmisi. Kalau manual bisa diangkat aja. Bisa dicabut. Masalahnya kalau Matic harus buka transmisi. Nah, dan itu biaya bukanya juga lumayan. Lumayan ya Bang. Iya. Untuk di Lampung sendiri spare part-nya untuk seal itu sudah banyak kok. Cuman paling perbaikannya butuh makan waktu yang lebih banyak daripada manual. Jadi seperti itu guys, mungkin seperti yang pada umumnya mobil yang ada di pasar Indonesia saat ini, mobil Matic seperti ada 4AT ya Bang ya, dan CVT kurang lebih untuk merasakan feel terhadap transmisi itu bermasalah atau tidak kurang lebih hampir sama ya Bang ya. Hampir sama. Lakukan perpindahan gigi, kemudian rasakan feel-nya, setelah itu berada di lampu merah pindah ke D ya Bang ya. Tadi pindah ke D apakah mobilnya bergetar ataupun tidak, dan itu seperti yang dijelaskan oleh Abang ini sendiri tadi, feel getaran itu sangat terasa, kurang lebih seperti itu. Nah, balik ke mumpung tadi nih Bang, kan kita yang kata Bang image-nya mobil Matic, nggak usah beli Matic, manual aja dah katanya kan kayak gitu. Sebab Matic kalau udah kilometer sekian udah rawan rusak lah, segala macam. Kemudian perawatannya itu cukup mahal biayanya, dan perawatannya juga nggak mudah dibandingkan manual. Itu gimana Bang pandangan Abang sendiri? Menurut saya begini, Matic itu sebenarnya nggak selemah itu. Matic itu kuat kok. Cuman semua karena kita sudah pakemnya orang-orang tuh udah manual terkuat gitu kan, jadi udah jadi mindset bahwa manual tuh nggak butuh perawatan. Ya manual tinggal jalan doang udah paling Prodo sih. Kalau Matic ya namanya kenyamanan, pasti ada harga yang harus dibayar. Iya dong, kita harus mau ganti oli lebih. Karena oli Matic nggak mahal kok. Murah, oli Matic kisaran berapa ya? Nggak jauh lah, 60.000 lah ada yang harga biasa. Yang penting rutin ganti karena nyawa oli Matic di transmisi Matic di oli. Itu nyawanya. Terus masalahnya lagi Matic jebol. Sampai saat ini banyak ya berita sana sini, Matic jebol kasusnya seperti, tapi yang nyatanya Matic itu nggak seperti itu jebolnya tuh, karena yang punya itu nggak melakukan perawatan, ya, Bang, ya. Olinya nggak diganti begitu. Sebenarnya hal yang terlalu gimana ya, terlalu menjudge Matic lah. Dan Matic itu kuat kok.
Matic itu kuat. kuat ya bang. Seperti nggak selamanya juga kayak manual yang lebih bertenaga ataupun itu nggak, semuanya balik lagi baik itu manual ataupun Matic mau merasakan kenyamanan ya tentu harus melakukan perawatan secara berkala. Lebih, ya pasti bang, punya dibayar. bayaran. Matic nggak selambat itu ya. Saya tegasin lagi, Matic nggak selambat itu karena untuk balap sendiri model seperti apa sih yang mau butuh untuk pembuktian drag race lah. Drag race model yang saya baca sendiri terasi dari YouTube, ada dari web juga. Balap di Amerika mayoritas transmisinya dogbox namanya. Dogbox itu Matic 2 percepatan. Itu buat drag race tenaganya 1000 horsepower sekitaran itulah, di atas 400 horsepower. Ya otomatis itu Matic bukan Matic yang lemah, mobil biasa. Berapa sih paling 100 horsepower, 120 kan? Umumnya. Iya, Matic kuat. Ya intinya balik lagi ke mobil bekas itu sendiri yang tentunya baik itu maupun Matic ataupun mobil manual lebih ke melihat track record servisnya lah ya bang ya intinya ya. Kalau ada di kilometer bagus ya jelas diurus gitu ya. Kilometer memang bener, kilometer itu nggak bisa bohong. Iya. Kalau untuk Matic pertama lihat dari kilometer nggak bisa, bener-bener nggak bisa dibohongin untuk transmisinya. Mungkin untuk pembeli dibohongin, diputar, mungkin ada beberapa yang main-main begitu ya. Itu kalau kilometer itu penting banget karena begini, oli Matic kita misalnya kita beli second nih, mungkin ada di luaran yang nggak ada rekornya, kalau di kita ada rekor semua. Jadi perawatannya terlihat, misalnya sudah 120.000 lah, 120.000. Untuk Matic sendiri 120.000 itu harusnya sudah waktunya sudah ganti ya bang. Perbaikan. Sudah ada turun perbaikan servis. Kalau bahasa mereka ada yang untuk berat dari mekanik bahkan overhaul. Iya, servis beratnya lah ya bang. Beratnya, ya. Dan itu sudah dijamin normal lagi. 120 km ya bang. Kisaran itu untuk Toyota ya. Untuk Toyota. Untuk Toyota. Dan dulu sempat rusak image Matic itu karena banyak Matic dari Eropa yang rusak di Indonesia. Iya, BMW segala macam ya bang ya. Karena begini, Matic Eropa itu bahkan ada beberapa tipe mobil, kalau nggak salah Mercy ya, tipenya saya lupa, itu olinya abadi. Jadi sampai mobil itu mati nggak perlu ganti oli. Ada yang begitu. Tapi dan itu Matic ya bang ya? Matic. Itu untuk Eropa. Iya. Suhunya kayak mana ya kan? Balik lagi kita tropis ya kita bang. Tropis nggak bisa. Dan jalanan kita juga bukan roadway yang mulus-mulus aja. Yang itu jalan kita macet ataupun apa. Banyak lubang. Intinya balik lagi ke perawatan. Perawatan itu nomor 1 untuk Matic. Makasih banyak ya bang ya untuk edukasi ataupun bincang-bincangnya lah pada sore kesempatan kali ini. Mungkin sedikit banyaknya bisa dijadikan oleh edukasi lah pada penonton kita semua. Oke guys, kita masih berada di Antasari Best Car yang berada di Jalan Antasari. Tadi kita sudah sedikit bincang-bincang dengan selaku pengelola dari Antasari Best Car yang sedikit membagikan edukasi ataupun pengalamannya terhadap transmisi Matic pada mobil bekas yang baik dan aman sebelum konsumen hendak membelinya. Kemudian kita akan sedikit melihat unit dari ketersediaan unit di Antasari Best Car. Seperti yang dikatakan oleh selaku pengelola tadi, ketersediaan unit di sini cukup bervariatif dan beragam. Mulai dari MPV, kemudian hatchback, city car-nya, kemudian SUV. Seperti yang kita lihat di depan kita sudah ada Agya CRD tipe S 2017. Ini tampilan dari eksterior dari Agya-nya sendiri. Mobil LCGC warna abu-abu. Ini merupakan varian tertingginya tipe TRD. Tipe S. Bisa dilihat bodi tampilan eksteriornya juga masih sangat terawat dan mulus terjaga. Sudah dilengkapi dengan body kit. Karena ini tipe tertingginya sendiri sudah ada fog lamp, walaupun ini mobil LCGC ya guys.
body kit mulai dari depan, samping hingga belakang. Bannya juga masih tebal, pelak orisinil, semuanya masih orisinil. Nanti kita akan melihat bagian interiornya. Seperti dari tipe TRD sendiri sudah dilengkapi oleh spion di bagian sen di bagian spion ya. Talang airnya. Ini penampilan dari eksteriornya. Kemudian kita akan melihat tampilan eksterior dari agen. Masih tampak jelas jika mobil ini masih orisinil ya. Door trimnya juga masih bagus, masih sangat mulus. Jok-joknya pun masih orisinil. Tipe TRD Matic. Head unitnya masih orisinil juga. Setirnya masih aman. Atap-atapnya bersih guys. Ini Matic ya. Buku manualnya pun masih ada. Buku panduan. Bisa dilihat, ini merupakan salah satu unit hatchback LCGC Agya di Antasari Beskar. Untuk harga dan masalah harga bisa didatang langsung atau konsultasi langsung kepada pemilik dari Antasari Beskar. Ada Swift, bisa kita lihat Swiftnya juga masih sangat bagus guys. Sama saja Swiftnya ini di transmisi Matic. Kemudian kita lihat MPV-nya di sini ada Avanza. Kemudian di belakangnya varian dari Toyota sendiri, tipe SUV, Fortuner TRD juga, kelas tertingginya ada Ignis. Kemudian di samping juga masih ada Mobilio guys. Buat calon pembeli ataupun yang sedang mencari mobil-mobil MPV ataupun SUV dari mobil bekas khususnya, bisa langsung mengunjungi Antasari Beskar yang berada di Jalan Pangeran Antasari 1 nomor 100, ataupun bisa menghubungi lebih dahulu selaku pengelola, yaitu di nomor 0823 1000 03 63. Sebelum flyover tepat. Untuk menanyakan ketersediaan unit dan harga bisa langsung menghubungi nomor yang disebutkan tadi. Unit di ABS Antasari Car juga masih sangat bagus-bagus dan sangat oke, karena di sini memiliki track record service yang jelas. Kemudian perawatan mobilnya juga sangat terjaga dan terawat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.